Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cepaka Indah. Saya dari semester 3, kelas A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayani SHMH dengan tugas yaitu mereview pada pertemuan pertama pada tanggal 13 September 2021 tentang percobaan. Percobaan dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan poging, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut attempt. Kalau kita cari tahu penelitiannya, ini maka kita tidak bisa temukan di dalam KUHP. Kenapa? Kenapa tidak bisa ditemukan dalam KUHP? Karena KUHP hanya mengatur mengenai larangan dan keharusan, tidak berbicara mengenai pengertian. Oleh karena itu, jika kita ingin tahu, maka kita harus membuka aturan-aturan yang ada di dalam KUHP. Harus kita ketahui bahwa percobaan bukanlah tindak pidana yang bisa berdiri sendiri, tetapi ada beberapa pakar yang mengemukakan bahwa ajaran percobaan itu bisa berdiri sendiri. Mengapa percobaan itu bukan perbuatan berdiri sendiri? Karena percobaan ini bergantung pada tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau yang kita sebut dengan dander yang diakui oleh KUHP, yaitu ada 2 pasal. Diakui dalam buku 1, bab 4, pasal 53 dan pasal 54. Pasal 53 ada 4 ayat. Yang pertama, menyatakan mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan, pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ayat kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Ayat ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan ayat keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Apa yang dimaksud dengan pidana tambahan? Bisa kita lihat pada pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok terdiri dari 1. Pidana mati, yang kedua pidana penjara, yang ketiga kurungan, yang keempat denda. Yang kedua yaitu pidana tambahan. Yang pertama ada pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua perampasan barang-barang tertentu, dan yang ketiga pengumuman putusan hakim. Kuncinya ada di pasal 10 KUHP. Sedangkan pada pasal 54 menyatakan mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Apa perbedaan kejahatan dan pelanggaran? Kejahatan hukumannya bisa dikurangi atau sesuai maksimum kejahatan yang dia lakukan. Sedangkan pelanggaran itu hukumannya lebih ringan. Ada delik hukum dan ada delik undang-undang. Dilihat dari sifatnya bahwa percobaan ini sebagai dasar atau alasan untuk dapat diperluasnya atau membuat efek jerak. Yang kedua, bahwa sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidana. Bisa diambil kesimpulan dari kedua ayat KUHP pasal 53 dan pasal 54 bahwa yang dapat dipidana itu yang melakukan tindak kejahatan yang ada pada pasal 53 yang diatur pada buku 2, sedangkan pelanggaran pada buku 3. Maka bisa disimpulkan bahwa percobaan itu maka bisa diartikan percobaan itu adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Maksudnya, contoh, pencuri yang tertangkap tangan terlebih dahulu diketahui orang lain atau kepergok, maka perbuatannya tidak jadi melakukan kejahatan tersebut. Maka dari itu harus memiliki 3 unsur tindak pidana yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu niat, dalam arti niat jahat atau tidak baik. Yang kedua, harus ada pelaksanaan kejahatan atau permulaan. Yang ketiga, perbuatan itu tidak selesai.
Kalau salah satu tidak dilakukan, belum dikatakan tindak pidana percobaan itu belum terpenuhi. Dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama ada teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap budi atau watak yang berbahaya dari pelaku. Teori yang kedua yaitu teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari teori objektif formil dan teori objektif material. Ada beberapa tindakan pidana di luar KUHP. Di luar KUHP itu artinya undang-undang pidana khusus, misalnya undang-undang tindak pidana korupsi, narkotika, dan undang-undang di luar KUHP. Ada beberapa peraturan di luar KUHP atau hukum pidana khusus pada umumnya tidak berlaku ajaran percobaan. Jadi pelaku mencoba itu sama dengan perbuatan selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada review pertama ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.